Kepada media Belanda, J. Itzes pamerkan rasa bangganya bisa bela timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia, J. Itzes, sudah tidak sabar membela timnas Indonesia. J sudah melakukan langkah maju dan bertemu dengan Erick Thohir untuk bisa mendapatkan status. Pertemuan tersebut terjadi pada awal bulan September lalu. Jika segera diproses, maka dia berpeluang besar untuk membela skuad Garuda di ajang Piala Asia 2023 pada bulan Januari tahun depan. Itzes menjelaskan dia mendapatkan sambutan hangat dari supporter Indonesia. Bahkan hal tersebut terjadi sejak dia bermain untuk FC Eindhoven pada tahun 2020 lalu. Bisa mewakili negara tempat kakek dan nenek saya tinggal selama 30 tahun adalah sebuah kehormatan besar, ungkap J. Itzes. Indonesia sangat dekat di hati saya, karena sebenarnya saya berasal dari sana. Tujuan utama saya adalah mencapai Serie A dan memainkan pertandingan tim nasional pertama saya tahun ini, ujarnya menambahkan. Semoga saya bisa membantu menempatkan negara ini lebih baik di peta sepak bola, tegas Itzes. Erick Thohir angkat bicara soal 1 tahun tragedi Stadion Kanjuruhan. Erick Thohir mengatakan pihaknya bakal terus melakukan upaya pemulihan keluarga korban. Selain itu, ia menjamin pintu komunikasi mereka tetap terbuka. Namun yang harus dipahami semua pihak, wewenang PSSI yang terbatas. Tentu saya prihatin, kami tetap mendukung perbaikan para korban dengan wilayah-wilayah yang kami mampu. Dan kami terus, kalau ada apa-apa kita diskusi. Kita harus sama-sama memperbaiki yang sudah ada, ujar Erick Thohir. Erick mengaku sudah melakukan sejumlah upaya untuk para keluarga korban. Namun ia mengakui hal itu tak bisa menghapus duka yang dirasakan. Erick mengungkapkan salah satu yang dilakukannya adalah memberikan bantuan kepada para keluarga korban. Erick mengklaim hal itu bahkan sudah dijalaninya sebelum terpilih jadi ketum PSSI. Erick juga menyebut salah satu tuntutan dari keluarga korban adalah proses hukum terhadap orang-orang yang bertanggung jawab atas tragedi. Hal tersebut pun sudah ditangani oleh Mahkamah Agung di tingkat kasasi. Julius Margono segera jadi WNI, PSSI angkat bicara soal ketertarikan Sintayong. Julius Margono sebelumnya sempat menyandang sebagai WNI. Akan tetapi status WNI itu hilang pada umur 21 tahun saat Julius Margono belum memutuskan mengambil paspor Indonesia atau Amerika Serikat. Sampai hari ini, Julius Margono tidak masuk diusulkan oleh Sintayong, ucap Arya Sinulinga. Dikatakan Arya, jangan sampai menaturalisasi pemain tidak sesuai dengan kebutuhan pelatih. Sampai saat ini, stok penjaga gawang masih melimpah. Di antaranya ada nama Nado Argawinata, Hernando Ari, Adi Satrio, dan Dava Fasya. Naturalisasi dilihat dulu kalau dia dibutuhkan oleh negara, jadi tidak bisa sekadar pindah warga negara, nanti dia sama dengan pemain naturalisasi lain saja, ujar Arya. Apakah Sintayong butuh atau tidak? Kalau tidak, butuh dipanggil atau tidak, tegas Arya Sinulinga. Sebelumnya, perpindahan kewarganegaraan Julius Margono difasilitasi oleh staf khusus Kemenpora Bidang Diaspora dan Kepemudaan, Hamdan Hamadan. Kiper Timnas Indonesia U17 digembleng pelatih Borussia Mönchengladbach. Kiper Timnas Indonesia U17 mendapatkan sesi workshop dan latihan bersama pelatih kiper Borussia Mönchengladbach, Marcin Skoronek, dan pelatih kepala Borussia Uwe Kamps. Tim asuhan Bima Sakti belum lama ini menggelar laga uji coba. Dalam pertandingan uji coba pertama, Garuda Asia kalah tipis dengan skor 0-1 atas TSV Merbus. Meski kalah, Bima Sakti mengapresiasi penampilan anak asuhnya. Setelah mengalami kekalahan tersebut, siapa sangka deretan kiper Timnas Indonesia U17 mendapatkan pengalaman berharga. Sebab, mereka digembleng langsung oleh pelatih Borussia Mönchengladbach. Penjaga gawang Timnas U17 Indonesia mendapatkan sesi workshop dan training bersama pelatih kiper Borussia Marcin Skoronek dan pelatih kepala Borussia Uwe Kamps, tulis Instagram resmi Timnas. Safi Salih tak malu akui kehebatan Timnas Indonesia di bawah Sintayong. Kualitas dari Timnas Indonesia yang semakin membaik mendapat pujian dari berbagai pihak, salah satunya legenda sepak bola Malaysia yang pernah berkompetisi di Indonesia, Safi Salih. Dalam sebuah kesempatan, Safi Salih mengatakan kalau sepak bola Indonesia saat ini sudah berkembang jauh dibandingkan Malaysia. Karena menurutnya Malaysia saat ini terlihat stagnan dan tidak terlihat tidak ada perombakan yang signifikan di dalam skuad intinya. Bukan hanya itu, kehadiran Sintayong juga menjadi faktor penting lainnya di balik kebangkitan Timnas Indonesia.
Dengan apa yang terjadi pada tim nasional saat ini, saya pikir kami membutuhkan staf pelatih baru, kata Safi Salih. Lihat bagaimana Vietnam, Indonesia, Thailand berhasil melakukan perombakan yang luar biasa. Kalau kita masih berharap dengan ini, maka kita masih akan terjebak dalam waktu yang lama, tutup Safi Salih.